Kemarin kita sudah membahas terkait maf'ul bih yang pada umumnya dalam bahasa Indonesia disebut objek. Nah, maf'ul bih ini dia i'rabnya wajib nasab. Tidak boleh rafa, jar apalagi jazm. Dia itu wajib nasab. I'rabnya wajib nasab. Nasab itu ciri-cirinya seperti apa? Kalimat itu beri'rab nasab. Ya, ketika isim mufrad dia bertanda fathah. Ketika isim tasniyah bertanda alif. Ketika jamak mudzakkar salim bertanda ya. Wa ma ila dzalik dan seterusnya sebagaimana yang saya tulis di tabel. Kemarin kita sudah membahas terkait contoh maf'ul bih secara umum. Namun hari ini akan saya lanjutkan terkait pembagian maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu ada dua, konsepnya sama dengan fa'il ya. Fa'il juga ada dua, ada fa'il berupa isim dhohir, ada fa'il berupa isim dhamir. Fa'il isim dhohir itu sebagaimana contoh di atas. Jadi sebagaimana contoh yang telah kita bahas. Satu misal, yasma'u zaitun al-khabara. Zaid mendengar berita. Berita di situ sebagai maf'ul bih. Ya. Hafidha zaitun al-mufradati. Zaid menghafal kosakata. Al-mufradati itu i'rabnya adalah nasab, bukan jar, teman-teman. Jadi nasab itu tandanya tidak hanya fathah, ada kasroh, ada kalanya alif, ada kalanya hatfun nun. Tergantung dia kalimatnya apa. Kalau ketika berupa jamak muannats salim, berarti nasabnya dengan tanda kasroh. Kemudian contoh berikutnya ya drusu zaitun ad-durusa, Zaid sedang belajar pelajaran-pelajaran. Lah, contoh-contoh ini merupakan maf'ul bih yang berupa isim dhohir. Artinya tampak, bukan berupa isim dhamir. Kemudian yang kedua adalah berupa isim dhamir. Yang kedua berupa isim dhamir. Sebagaimana isim fa'il, sebagaimana fa'il, dia juga ada kalanya berupa fa'il berupa isim dhamir. Nah, namun maf'ul bih ini memiliki dua versi, ada dhamir mutasil, ada dhamir munfasil. Satu misal, dorobani. Dorobuna, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobahu. Kita ambil contoh misalnya di sini dorobahu. Dorobahu ini maf'ul bihnya yang mana? Ya domirnya ini. Domirnya ini domir hu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya berupa isim domir. Di sini kan doroba. Doroba itu kan domirnya huwa. Bukan huma, bukan hum. Nah, huwa di sini dia menjadi fa'il. Jadi misalnya dorobahu, kalau arti terjemahnya adalah dia laki-laki telah memukulnya. Nyanya ini terserah. Karena tidak disebutkan dengan nama, digantilah dengan domir. Makanya berupa naib maf'ul bih berupa isim domir. Kemudian domir munfasil. Domir munfasil ini yang terpisah. Tidak sambung. Dia jadi satu. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaka, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Jadi satu. Jadi bukan hunya, tapi langsung jadi satu. Karena bersambung. Ya. Munfasil, karena berpisah. Berpisah dari apanya? Berpisah dari fi'ilnya. Kalau ini kan mutasil artinya sambung. Sambung. Ini pisah. Kalau mutasil sambung satu kata dengan sini. Jadi di sini itu sudah mengandung fi'il, fa'il, maf'ul bih. Dorobahu itu sudah mengandung fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kemudian kalau dhamir mufasil ini terpisah dari fi'ilnya. Satu misal di sini
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kami memohon pertolongan. Nah, misalnya kayak qara'ahu, sebagaimana yang saya contohkan tadi itu, failnya berupa fa'il domir. Kemudian maf'ul bihnya berupa maf'ul bih domir. Jadi menyederhanakan contoh qara'a Zaidun Al-Qur'an. Zaid membaca Al-Quran, dipersingkat qara'ahu, Zaid telah membaca Al-Quran. Jadi sebagaimana yang saya terangkan tadi, failnya itu juga berupa isim domir. Taib, tilka hiya al-mabahis fima yata'ala bi taksmimil maf'ul bih. Itu tadi pembahasan terkait maf'ul bih. Jenis maf'ul bih. Qabla nastamir, sebelum saya lanjutkan, intakum as-su'al. Mohon maaf, saya tidak tampak kamera karena kameranya sedang rusak. Oh, sudah bisa, alhamdulillah. Taib, intakum as-su'al. Maafi. Akhi Rohid, Ibu Rohid, Akhi Mawardi, Akhi Sadid. Saya sedikit asal sedikit mau tanya. Bisa diperkeras suaranya? Ya, yang contoh. Bisa didengar, Ustaz? Nah, Taib. Yang itu yang dorobahui tadi itu. Tadi, itu kan doroba itu kan fiil tuh, tapi kok ada disebut isim itu gimana itu? Ininya isimnya. Ini. Ini isimnya. Ini namanya isim domir mutasil. Oh iya iya. Oh yang bersambung Domir ya, yang, mutasil. ya, domir yang bersambung. Oh, kalau dorobanya tetap ya, saya pikir tadi itu dorobahu itu disebut isim semua gitu. Beda Enggak. ya. Jadi hu-nya itu yang pengganti orang ketiga ya. Nah, sahih. Hunya itu yang berupa isim domir. Domirnya domir mutasil. Sambung dengan fiilnya gitu. Oh gitu. Ya ya ya. Ya ya, syukran Ustaz. Afwan. Akhi Sadid, ada soal? Lah, Ustaz. Nah, Menyimak aja. kalau nggak ada, saya lanjutkan ke bab masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madani bi asrarihi wa a'ada alaina barakatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Babul masdari, bab menerangkan tentang masdar. Masdar ini sering juga dalam kitab lain itu disebut bab maf'ul mutlak. Kalau tadi maf'ul bih, kalau sekarang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu apa? Wa al-ismu al-mansubu, isim yang dibaca nasab. Nah, dibaca nasab. Tetap kita akan mempelajari terkait isim-isim yang dibaca nasab. Ya. Alladhi yaji usalisan, yang mana terletak pada tasrifan nomor ketiga. Yaji usalisan fit tasrifil fi'il. Contoh, doroba yadribu dorban. Nah, doroba yadribu dorban, dorban ini disebut masdar. Kalau doroba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari', dorban ini masdar. Nah, masdar ini dia itu ada dua versi penyebutannya, ada masdar maknawi, ada masdar lafzi. Tapi sebelum masuk ke pembagian masdar lafzi, saya akan berikan contoh. Qara'a yaqra'u qira'atan. Masdarnya yang mana ini? Qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'atan. Qira'atan, dalam contoh, qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'atan. Zaid telah membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Qira'atan sahihatan, dengan bacaan yang benar.
Jadi qiraatan di situ sudah mengandung makna dengan sebenar-benarnya bacaan, sahihatan yang benar. Jadi penyebutan masdar ini salah satu faedahnya adalah litaki di fi'li, untuk menguatkan atau menegaskan kata kerja sebelumnya. Satu misal lagi, nasr yang suruh nasron, zaitun, nasr zaitun bakron nasron. Zaid benar-benar menolong bakar. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya dan kita sudah membahas, nasr fi'il, kemudian zaitunnya sebagai fa'il. Bakronnya sebagai maf'ul bih karena menjadi objek. Bakron kalau ditanya, bakron kalimat apa? Isim, tandanya apa? Tanwin, i'rabnya nasab, tandanya apa? Fathah. Kenapa kok fathah? Karena berupa isim mufrad. Jabatan kalimatnya jadi apa? Jadi maf'ul bih. Kenapa kok jadi maf'ul bih? Ya karena dia menjadi objek. Tayyib. Kemudian contoh lagi, saya berikan contoh lagi, darasya drusu darsan. Darasa zaitun al-lughata al-arabiyyata darsan jayyidan. Darasa zaitun al-lughata al-arabiyyata darsan jayyidan. Nah, darsannya ini menjadi maf'ul bih ya. Karena terbuat dari masdar. Zaid belajar bahasa Arab dengan belajar yang baik. Dengan sebenar-benarnya belajar yang baik. Itu termasuk faedah dari maf'ul mutlak, yang mana dia menegaskan kata kerjanya. Nah, itu konsep dari maf'ul mutlak. Sebelum masuk ke wa huwa kismani lafdhiyun wa ma'nawiyun, apakah dari teman-teman ada yang perlu tanyakan? Tafadhal bisual, kuntum turidu an tas'alu. Mafi soal? Mafi. Nah, kalau nggak ada, masdar itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya masdar disebut masdar lafzi, ada kalanya masdar disebut masdar maknawi. Kapan masdar itu disebut dengan masdar lafzi? Ya in kana wafaqa fi'luhu lafdan wa ma'nan. Ketika lafaz dan maknanya itu sama. Contoh, dabahtu al-baqarah. Saya menyembelih sapi dengan penyembelihan yang benar. Saya menyembelih sapi dengan penyembelihan yang benar. Baik, lahdo sebentar. Dabaha, dabhan. Jadi masdarnya ini sama. Dabhan ini dari akar yang sama dari fi'ilnya ini. Dabaha. Satu misal lagi. Yaktubu Zaidun ad-durusa kitabatan jayyidatan. Zaid menulis pelajaran dengan catatan yang bagus, baik. Ya. Yaktubu, kata yaktubu kitabatan. Kemudian syarahat al-mu'allimatu al-madata syarahan wadihan afwan. Syarahat, guru perempuan telah menerangkan materi dengan penjelasan yang jelas. Syarahan wadhifan, dengan penjelasan yang jelas. Nah, masdar maknawi, masdar lafzi itu ketika masdarnya itu sama dengan fi'ilnya atau fi'il madinya atau satu akar kata.
Itu kalau masdar lafzi. Kalau masdar maknawi itu kita bisa menyebutkan berupa sinonim. Sinonim itu kan beda lafadznya, maknanya sama. Itu disebut masdar maknawi. Contoh, Yaqra'u Zaidun al-Qur'ana tilawatan. Tilawatan ini merupakan muradif dari qira'ah. Jadi sama-sama terjemahnya membaca, tapi lafadznya berbeda. Atau fi'il dari tilawatan itu yaitu tala, bukan qira'ah. Itu contoh pertama, berupa masdar maknawi. Kemudian, jalasa Zaidun al-kursi qu'udan. Zaid duduk di atas kursi dengan sungguh berduduk. Jadi jalasa itu merupakan muradif dari qu'udan. Sama maknanya, beda lafadznya. Kemudian yarkudu Zaidun ala sariri nauman amikon. Zaid tidur di atas ranjang dengan tidur yang lelap. Nauman amikon, dengan tidur yang lelap. Jadi masdarnya ini tidak sesuai dengan fi'il sebelumnya. Tapi maknanya sama. Jika demikian disebut masdar maknawi. Indakum as-su'al fima ta'alaq bi aksamil masdar. Teman-teman ada yang bertanyakan terkait masdar yang berkenaan dengan masdar lafzi sama masdar maknawi. Afwan Ustaz, mau tanya. Baik. Nah, itu apa arti kalau diterjemahkan jalasa Zaidun alal kursi Qu'udan. udan. Ya. Bagaimana? Kok ada artinya apa? Gimana Ustaz? Kok ada terjemahnya apa? Kurang paham saya kalau itu ada. Oh, kok ada duduk. Sama dengan jalasa itu kan duduk. Sama. Kalau menerjemahnya dengan baik, Zaid benar-benar duduk di atas kursi. Oh, gitu Cuman di situ dalam bahasa Arabnya disebutkan dua kata yang mana bersinonim. Jadi itu terjemahannya terjemahannya itu yang bagus. gitu ya. Ya. Kemudian yang satu ya qara'u Zaidun al-Qur'an Qur'ana tilawatan. Jadi tilawatan. membaca Al-Qur'an dengan baik gitu juga. Enggak, Zaid benar-benar sedang baca Benar, Al-Qur'an. benar-benar sedang Jadi baca. penyebutannya itu untuk menegaskan kata kerja sebelumnya. Iya. Kita kalau bahasa Indonesia kan itu gimana caranya pesan yang tersampaikan dalam tulisan itu sampai dengan tidak merubah bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau kita menerjemah secara letterlock bahasa Arabnya nanti tidak bagus dalam bahasa Indonesia. Karena setiap bahasa punya karakteristik tersendiri. Gak bisa kita menerjemahkan Zaid sedang membaca Al-Quran dengan bacaan. Nah, kurang pas. Penegasan ini saya. Ya, penegasan. Kalau yang nomor 3 itu yarkumu Zaidun. Yarkudu. Yarkudu Zaidun. Alal Qur'an al-sarairiyati. Arasariri. As-sariri. Nauman amikon. Nauman amikon. Zaid tidur di atas ranjang dengan tidur yang lelap. Nauman amikon. Dengan tidur yang lelap. Oh, naum itu ya Jadi sinom yarkumu sama nauman sama artinya tidur ya Ustaz? Sama tidur. Jadi sebagaimana definisi masdar maknawi itu sendiri, sama maknanya, beda lafadznya. Ini redaksinya dalam kitabnya.
Masdar lafzi apa disebut masdar lafzi? Ketika lafadznya dan lafdha fi'ilnya itu sama. Wafaqa ini sesuai. Tapi kalau maknanya saja bukan lafdinya, duna lafdihi disebut maknawi. Ya, ya. Ya. Tapi kalau contoh nomor 3 tadi itu Ustadz ada tambahan kata lagi ya di sebelah itu. Oh ya, Ada bebas saja. Saya tambahin sendiri. amikon ya. Tapi Ya, kalau pasi di Nauman itu apa artinya berbeda atau gimana? Pak cukup di situ sama. cukup bisa juga atau nggak usah kita Pak amikon itu nggak usah dimasukkan bisa nggak di situ? Bisa. Sama kayak Qara'a Zaidun Al-Qur'ana tilawatan. Ini tak kasih sohihatan juga bisa, cuman nggak cukup. Kok ya Qra'u Zaidun Al-Qur'ana tilawatan sohihatan. Bisa. Oh iya iya iya. Ya ya, syukur Ustaz. Afwan. Al-akhar indakum as-su'al fima ta'alaq bil masdar. Iya. Kalau nggak ada, saya akan memberikan beberapa faedah terkait maf'ul mutlak. Jadi maf'ul bi, penyebutan maf'ul bi itu ada 3 faedah. Ya, penyebutan maf'ul bi itu ada 3 faedah. Bahwa itu maf'ul mutlaki. Faedah disebutnya maf'ul mutlak. Yang pertama, litauki di fi'lihi. Litauki di fi'lihi untuk menegaskan fi'ilnya, kata kerjanya misalnya. Darasa Zaitun al-haditha darsan. Penegasan dari darosa. Dari Zaid benar-benar belajar hadis. Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua adalah libayani adati fi'lihi. Untuk menjelaskan berapa bilangan pekerjaannya. Libayani adati fi'lihi. Untuk menjelaskan bilangan fi'ilnya. Contoh misalnya Qara'a Zaitun Al-Qur'ana qira'ataini. Zaid membaca Al-Quran 2 kali. 2 kali bacaan. Jadi tinggal dirubah ke isim tasniyah sudah menjadi menjelaskan berapa bilangan pekerjaannya si Zaid dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat jarang sekali, libayani nau'i fi'lihi.
Libayani nau'i fi'li. Untuk menjelaskan jenis fi'ilnya. Contoh. Qara'a. Oh gini aja. Katabah. Kita batal ustadi. Zaid menulis pelajaran seperti tulisannya Ustadz. Nah, seperti tulisannya Ustadz ini, dia itu menjadi maf'ul mutlak. Cuman faedahnya itu berupa apa? Libayani adati fi'lihi. Jadi maf'ul mutlak itu penyebutan masdar itu mempunyai faedah. Yang pertama untuk menegaskan fi'ilnya saja. Yang kedua menjelaskan jumlah dari suatu pekerjaannya itu. Yang ketiga menjelaskan jenis suatu pekerjaannya. Cuman yang nomor 3 ini sangat jarang sekali. Yang sering muncul adalah nomor 1 dan 2. Itu tambahan dari kitab lain terkait maf'ul mutlak. Indakum as-su'al, ada pertanyaan? Bang Ustaz, mau tanya. Nah, Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi yang itu ya, contoh nomor 3 ini. Kataba Zaidun darsa. Zaidun ad-darsa kita batal ustadi. Jadi menjelaskan jenis pekerjaannya Zaid. Zaid menulis pelajaran seperti tulisannya Ustadz. Jadi dia menulis pelajaran itu bagus seperti tulisannya gurunya gitu. Jenis suatu pekerjaannya. Oh ini ya, kita bata al Ustadi. Haji. Seperti tulisan Ustaz ya gitu ya. Nah, sahih. Ya. Syukran. Afwan. Saya foto barangkali itu dicatat. Taib, indakum as-su'al. Tafadhal bisu'al, Mafi. Mati. Taib. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke maf'ul. Dhorof. Dhorof zaman dan dhorof makan. Dhorof zaman itu mudahnya difahami adalah keterangan waktu. Dhorof zaman. Kalau dhorof makan itu keterangan tempat. Ya. Dhorof zaman disebut keterangan waktu. Kalau dhorof makan disebut keterangan tempat. Nah,
Definisi dari dzaraf zaman yang disebutkan dalam ilmu nahwu ini yaitu ismun mansubun, ismu zamani mansubun bitakdiri fi. Kata yang menunjukkan makna waktu dibaca nasab dengan syarat mengandung makna fi. Jadi di dalamnya sudah mengandung makna di. Contoh, allama, bisa diperhatikan, allama al-ustadu Zaidun an-nahwa sobahan. Ustadz Zaid mengajar nahwu di pagi hari. Sobahan itu artinya di pagi hari. Jadi di dalamnya itu sudah mengandung kata kerja huruf fi. Tapi tidak disebutkan fi-nya. Sudah mengandung makna di. Satu misal lagi, yahfadu Zaidun al-mufradati lailan. Zaid sedang menghafal kosakata di malam hari. Lailan. Zaid sedang menghafal kosakata di malam hari. Sobahan itu kan isim yang menunjukkan makna waktu pagi. Nah, ketika menunjukkan makna waktu pagi dan mengandung makna fi, artinya di dalamnya kalau diterjemah itu ada dinya, maka dia nanti i'rabnya nasab. Nggak boleh sobahun. Dia harus sobahan. Nggak perlu menyebutkan fi sobahi, nggak perlu. Apalagi kalau fi sobahan malah salah. Bagusnya tanpa fi. Karena di situ sudah mengandung makna fi. Konsekuensinya kalau mengandung makna fi, maka dia berupa dzaraf, yang mana i'rabnya wajib nasab. Tayyib. Nah, bagaimana ketika kata kerja itu kata yang menunjukkan makna zaman itu tidak mengandung makna fi, bagaimana? Maka dia berkedudukan sesuai dengan kedudukannya. Contoh, Ja'a yaumul idi. Yaum ini kan secara isim kan dia berupa dzaraf, keterangan zaman, keterangan waktu. Tapi dia tidak mengandung makna fi atau di. Coba kita terjemah nggak bagus. Di hari raya datang atau datang di hari raya. Kenapa? Karena dia di sini sebagai fa'il. Karena terletak setelah fi'il. Fa'ilnya itu berupa fa'il ghairu akil, tidak berakal. Ghairu akil. Contoh di sini, yaumul jum'ati. Yaumul jum'ati, hari Jumat itu hari yang berkah. Karena di sini tidak mengandung makna fi. Semua diterjemah juga nggak bagus. Masa di hari Jumat, di hari berkah. Nggak bagus. Dari segi terjemah pun tidak bisa diterima oleh akal. Nah, hal demikian itu nanti dia bukan dzaraf. Kalau bukan dzaraf, maka dia tidak nasab. Terus bagaimana? Lah dia menyesuaikan dengan kedudukan kalimatnya. Contoh ini, karena dia berada di awal kalimat, maka dia berupa mubtada. Kemudian setiap mubtada butuh khobar. Nah, di sini yaumunnya itu jadi khobar. Kenapa? Karena tidak mengandung makna fi. Itu tadi di penjelasan singkat terkait konsep dari dzaraf. Intakum as-su'al? Tafadhal, la ba'sa in kunta turid an tas'al.
Apa Ustaz? Naam. Ya biar ada yang nanya. Ini kalau kalimat yang Allama al-Ustadu Ya. Zaid Dun. an an-nahwa Wa. Ya. sobahan. Sobahan. Naam. Kalau dipakaikan fi di kalimat seperti ini tidak bisa atau gimana? Dilarang atau gimana? Fi sobahi gitu ya. Fisobahi gitu. Iya, dipakaikan Kalau dalam fi. kalau dalam bahasa Arab nggak ada, Oh, enggak ada ya. nggak pakai itu, pakai sobahan langsung. Sobahan ya, ya betul. Karena sobahan itu sendiri sudah mengandung makna fi. Walaupun dari segi kalimat benar fi sobahi. Ada huruf jar, kemudian ada kalimat asobahi, kemasukan huruf jar jadi di kasroh. Tapi orang Arab nggak pakai itu. Nggak pakai ya. Iya. Langsung sobahan pakainya. Sobahan, lailan gitu ya. Atau Nah, ya. Syukron Ustaz. afwan. Lakhar. Tafadhol. Tafadhol. Afi soal. Baik. Kalau nggak ada, ini dalam bahasa Arab, dalam kitab nahwunya dicontohkan kalimat yang menunjukkan makna waktu seperti lailan, lailatan, ghodwatan, bukrotan, saharon, ghodan, atamatan, sobahan, masaan, abadan, sarmadan, selamanya, masa atau hina. Pokoknya mengandung makna waktu, ya, atau menunjukkan arti waktu. Besok, siang, malam, menunjukkan makna waktu. Hari ini, tahun, bulan, menunjukkan makna waktu. Itu disebut dzaraf. Tapi dengan catatan dia harus mengandung makna fi. Dengan catatan dia harus mengandung makna fi. Baik. Mafi soal, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke dzaraf makan. Sama dengan dzaraf zaman, bedanya kalau dzaraf makan ini menunjukkan makna tempat. Contoh, amama, di depan, kholfa, di belakang, waro'ah, di belakang, kudama, di depan, fauqa, tahta, inda, ma'a, iza, ahida, ahuna, sama, wa ma asbah dzalik. Dan sesuatu yang atau contoh yang menyerupai dengan sebelumnya itu, seperti baina, di antara.
kan menunjukkan tempat itu. Di antara rumah yang mewah misalnya. Khorija di luar. Dakhila di dalam. Nah, itu kan menunjukkan makna tempat. Pokoknya kalimat yang menunjukkan makna tempat dan mengandung makna fi, ya, harus ada fi-nya. Bitakdiri fi, maka dia disebut dorof. Tapi kalau tidak mengandung makna fi, maka bukan dorof. Tayyib. Satu misal, ahfadu surat al-baqarati amama baiti. Saya sedang menghafal surat Baqarah di depan rumahku. Di depan, sudah ada dinya di situ. Astamiru dirasati kharijal biladi. Saya melanjutkan belajarku di kharijal biladi. Luar negeri, ya, di luar negeri. Satu misal lagi, asrahad darsa dakhil fasli. Asrahu ad-darsa dakhil fasli. Saya menjelaskan pelajaran di dalam kelas. Dakhil fasli. Tidak perlu dikasih fi, ya. Dakhil fasli. Kalau tidak disebutkan fi, maka harokatnya harus mansub ininya. Harus mansub. Nah, tayyib. Dakhil fasli. Di dalam kelas. Wa in kana la yatadhammanu ma'na fi falaysa dzarfan. Jika tidak mengandung makna fi, ya, maka dia bukan dzaraf. Dia berkedudukan sebagaimana kedudukannya dalam suatu kalimat. Indi ini dia jadi khobar. Indi sayyaratun jadidatun. Di sisi saya terdapat mobil yang mewah, atau bisa juga diterjemah saya mempunyai mobil yang baru. Tayyib tilka hiya al-mabahis fima yata'allaq bi dzarful makan. Tafadhal in kuntum turiduna an tas'al. Tafadhal bisual. Ya, Afan Ustaz. Nah, Bisa dijelaskan itu yang kalimat yang dikasih warna kuning itu? Itu maksudnya itu gimana? sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jika tidak terdapat makna fi, maka bukan dzaraf. Itu bahasa Arabnya. In kana la yatadhammanu ma'na fi falaysa dzarfan. Yang di bawah itu contohnya ya Ustaz? Nah, contohnya. Ya Roh. Ya ayo. Ya, terima kasih. Syukran Ustaz. Afwan. Jadi pada intinya, kalimat isim yang menunjukkan makna waktu atau tempat, nanti dia berkedudukan sebagai dzaraf. Kalau dia berkedudukan sebagai dzaraf, maka i'rabnya wajib nasab. Nah, i'rabnya wajib nasab. Karena i'rabnya wajib nasab, maka dia tidak boleh selain nasab. Nggak boleh sobahun, nggak boleh lailun. Gitu, teman-teman. Itu ketika mengandung makna fi. Jika tidak mengandung makna fi, maka kedudukannya menyesuaikan kalimat pada suatu jabatannya. Jika dia terletak setelah fi'il, ya berarti fa'il. Itu teman-teman.
Fadal bisual. Baik, mafi soal. Nah, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.